Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Para jamaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita apa yang diinginkan oleh manusia tatkala mereka baru berpindah alam dari alam dunia kepada alam barzakh? Mereka tidak menginginkan harta, mereka tidak menginginkan kedudukan, pangkat, jabatan, istri atau keluarga yang selama ini mereka banggakan, makanan yang difavoritkan, atau istana yang megah yang selama di dunia mereka angan-angankan. Tidak ada semua itu, tapi yang mereka inginkan hanyalah satu, yaitu al-amalus soleh. Mereka ingin kembali ke dunia ini agar mereka bisa melakukan amal-amal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, lalu dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Apa yang mereka katakan? La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omong kosong yang kalian ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh yang menjadi pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Al-amalus soleh, inilah yang mereka inginkan, inilah yang mereka angankan, inilah yang menjadi puncak tujuan mereka agar mereka kembali ke dunia untuk melakukan amal-amal soleh. Di dalam surat yang lain, surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tatkala di antara manusia ada yang didatangi ajalnya, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika seandainya engkau akhirkan ajalku, tunda kematianku sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin menjadi hamba-hambamu yang saleh. Inilah yang mereka inginkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun semua angan-angan itu tidaklah berguna. Apalah arti dari sebuah penyesalan tatkala itu? Semuanya sudah terlambat, semuanya sudah selesai. Pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka-mereka yang amal-amal solehnya banyak, yang timbangan kebaikannya berat, dan menangis jeritlah mereka-mereka yang timbangan kebaikannya ringan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, mereka hidup di dalam kebahagiaan, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, amal-amalnya sedikit, fa ummuhu hawiyah, wajah-wajah mereka
dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Para jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah terbatas. Sementara waktu ini terus berjalan, amal-amal kita masih sangat sedikit. Tapi angan-angan kita begitu panjang. Subhanallah, waktu yang senantiasa terus berjalan seiring bertambahnya umur kita, pada hakikatnya itu semua semakin mendekatkan ajal kita, semakin mendekatkan jarak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemilau serta hijaunya dunia seringkali melalaikan kita, lupa untuk mengingat akhirat, menjadikan kita lupa untuk mengingat kematian. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Hendaklah kalian memperbanyak, sering-sering mengingat pemutus segala kelezatan, yakni al-maut. Apa itu pemutus segala kelezatan? Yaitu adalah kematian. Karena dengan mengingat kematian itu adalah merupakan sebaik-baik nasihat. Ketika kita mengingat kematian, itulah yang menjadi sebaik-baik wasiat bagi kita. Ketika kita mengingat kematian, kita akan segera sadar bahwa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Ketika kita mengingat kematian, kita akan sadar bahwa kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mengingat-ingat kematian, kita akan sadar bahwa kita harus memperbanyak melakukan amal-amal soleh sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan Allah yang telah menciptakan kita semua. Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jalan-jalan dan beliau melewati kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ketika beliau melewati kuburan bersama beberapa orang sahabat, lalu kemudian beliau berhenti. Beliau duduk di sisi-sisi kuburan, lalu kemudian berlinanglah air mata beliau senantiasa membasahi tanah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menatap kepada para sahabat dan berkata, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu." Untuk yang seperti inilah hendaknya kalian bersiap-siap. Untuk kematian inilah hendaknya kalian semua bersiap-siap. Karena kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti setiap ganjaran, setiap perbuatan akan disempurnakan balasannya. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah dia orang yang sukses. Hakikat kesuksesan, hakikat kemerdekaan seorang muslim ketika dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang sangat menipu. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini?
berupa fasilitas-fasilitas yang bisa kita rasakan. Rumah yang mencukupi, kendaraan, istri, anak-anak yang menyejukkan mata kita, kesehatan. Hendaklah semua itu jangan menjadikan kita lalai untuk mengingat negeri akhirat. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap hari Jumat beliau membaca surat Al-A'la karena di dalamnya terdapat sebuah ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian wahai manusia, kalian selalu mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih kekal, lebih abadi, dan lebih baik untuk kalian. Ini semua sebagai pengingat bagi kita, agar kita mengingat kehidupan akhirat. Oleh karenanya, Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memberikan wasiat. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhiratu muqbilatan, walikulli wahidin minhuma banun, fakunu abna'al akhirah, wala takunu abna'ad dunya. Sesungguhnya dunia ini, dia akan pergi. Dia pergi membelakangi kita. Sementara akhirat, dia akan datang menghadap kepada kita. Dan kedua-duanya memiliki anak. Wahai manusia, jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.